Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pengertian kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Adapun macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Adapun pengertian kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada pendapat lain yaitu menurut Montesquieu. Dia menyatakan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, sekarang bagian B, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dibagi menjadi dua, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham dan mengerti tentang materi yang Ibu berikan. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.